Dinikahi duda kaya raya. Seminggu setelah menikah tiba-tiba datang mantan istrinya dan anaknya. Ternyata selama ini mereka tidak bercerai, melainkan. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari itu, langit Jakarta terlihat begitu cerah, seolah mencerminkan perasaanku yang sedang berbunga-bunga. Aku, Dinda, baru saja menyelesaikan presentasi proyek desain interior untuk sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman. Klienku tampak puas, dan itu membuatku merasa semua kerja keras selama sebulan terakhir terbayar sudah. Namun, tak kusangka, hari yang sudah sempurna itu akan menjadi lebih istimewa. Begitu keluar dari gedung perkantoran, mataku langsung menangkap sosok tinggi tegap yang sedang bersandar di mobil Mercedes hitamnya. Mas Bram. Senyumnya begitu menawan saat ia melambai kepadaku. Aku masih belum terbiasa dengan perhatiannya yang begitu intens selama 2 bulan terakhir ini. Pria berusia 38 tahun itu memang berbeda dari yang lain. Elegan, penuh wibawa, namun tetap hangat. Dinda, kamu luar biasa hari ini, ujarnya sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku tersipu mendengar pujiannya. Mas Bram kok tahu? Tadi masuk ke ruang presentasi. Ia tertawa lembut. Tidak, tapi aku yakin kamu pasti memukau seperti biasanya. Perjalanan pulang terasa begitu singkat karena obrolan kami yang mengalir lancar. Namun, saat mobil berbelok ke arah yang bukan jalur menuju apartemenku, aku mulai bertanya-tanya. Kita mau kemana, Mas? Ada tempat yang ingin kutunjukkan padamu, jawabnya singkat dengan senyum misterius. Ternyata, ia membawaku ke sebuah restoran rooftop eksklusif dengan pemandangan seluruh Jakarta. Meja di sudut terbaik sudah disiapkan dengan hiasan lilin dan bunga mawar merah. Jantungku berdegup kencang. Ini terlalu indah untuk sekadar kencan biasa. Selama makan malam, Mas Bram bercerita banyak tentang hidupnya. Tentang perjuangannya membangun bisnis properti dari nol, tentang kesepiannya setelah ditinggal sang istri, sesuatu yang selalu ia sebut dengan nada sedih tanpa pernah menjelaskan detailnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia bercerita lebih banyak. Dinda, kamu tahu, selama 2 bulan ini, aku merasa ada sesuatu yang istimewa padamu, ujarnya sambil menatapku dalam-dalam. Tangannya yang hangat menggenggam tanganku dengan lembut. Aku diam, menunggu kelanjutannya dengan napas tertahan. Aku sudah lama tidak merasakan kebahagiaan seperti ini. Kamu membuatku ingin memulai lagi. Lalu, dengan gerakan yang begitu natural, ia tiba-tiba berlutut di sebelah mejaku. Seketika, seluruh restoran seolah terhenti. Aku mendengar beberapa orang berdecak kagum dan suara kamera yang berderak. Dinda, maukah kamu menjadi istriku? Di depan mataku, sebuah kotak velvet hitam terbuka, memperlihatkan cincin berlian yang begitu memesona. Cahayanya berkilauan di bawah lampu lilin, seolah memantulkan seluruh impian yang selama ini aku pendam dalam hati. Aku tertegun. Ini semua terjadi terlalu cepat. Kami baru kenal 2 bulan. Tapi entah mengapa, hatiku berteriak, iya. Mungkin karena caranya memandangku dengan begitu tulus. Mungkin karena segala kebaikan dan kemapanan yang ia tawarkan. Atau mungkin karena aku terlalu naif untuk melihat bahwa semua ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Iya, Mas Bram. Aku mau. Senyumannya begitu lebar saat ia memasangkan cincin itu di jariku. Ia menarikku dalam pelukan erat, dan aku bisa mendengar detak jantungnya yang cepat. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Tapi, jika saja aku tahu bahwa di balik senyum manisnya, tersimpan rahasia besar yang akan menghancurkan hidupku hanya seminggu kemudian. Udara pagi itu terasa begitu istimewa. Aku terbangun sebelum matahari terbit,
Jantung berdegup kencang seperti drum yang tak henti-hentinya dimainkan. Hari ini adalah hari yang selama ini hanya ada dalam mimpiku. Hari pernikahanku. Aku mengusap wajahku perlahan. Masih tak percaya bahwa semua ini nyata. Cincin berlian di jariku berkilau lembut saat sinar matahari pagi mulai menyelinap melalui celah tirai jendela. Kamar hotel suiteku sudah ramai sejak pukul 5 pagi. Ada 3 penata rias yang sibuk menyiapkan peralatannya, 2 asisten pribadi yang mondar-mandir membawa berbagai perlengkapan, dan ibuku yang tak henti-hentinya mengeluarkan air mata bahagia setiap kali memandangiku. Dinda, anakku. Ibu mendekat, tangannya yang hangat memegang pundakku. Kamu terlihat begitu cantik. Ibu tidak pernah menyangka akan melihatmu menikah dengan pria seperti Bram. Aku tersenyum, tapi ada sesuatu yang menggelitik di benakku. Seperti Bram bagaimana, Bu? Ibu menghela napas. Kamu tahu, pria yang sudah mapan, sukses, bisa menjagamu. Setelah semua yang terjadi dengan... Suaranya tiba-tiba tercekat. Kami sama-sama diam. Kami berdua tahu apa yang tidak disebutkan ibu. Hubungan pertamaku yang berakhir dengan pengkhianatan menyakitkan 2 tahun lalu. Tapi ini berbeda, Bu, bisikku sambil menatap bayanganku di cermin. Mas Bram berbeda. Aku melihat ibu mengangguk pelan, tapi ada keraguan di matanya yang tak bisa disembunyikan. Sebenarnya, aku juga merasakan hal yang sama. Selama persiapan pernikahan ini, ada beberapa hal yang membuatku bertanya-tanya. Setiap kali aku menanyakan tentang almarhumah istri Mas Bram, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Itu masa lalu yang menyakitkan, katanya suatu kali dengan wajah yang tiba-tiba menjadi dingin. Miss Dinda, kita mulai riasannya ya. Salah seorang penata rias memotong lamunanku. Proses merias memakan waktu hampir 4 jam. Ketika akhirnya selesai, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri di cermin. Gaun pengantin rancangan desainer ternama itu benar-benar mengubahku. Potongan yang sempurna, detail lace yang rumit, dan train sepanjang 3 meter yang membuatku merasa seperti putri dalam dongeng. Kamu luar biasa, desis sepupuku, Rina, yang menjadi bridesmaidku. Matanya berkaca-kaca. Tapi apa? Dia menggeleng. Tidak ada. Hanya, semuanya terjadi begitu cepat, bukan? Aku tahu apa yang dia pikirkan. Semua orang mempertanyakan keputusanku menikah hanya setelah 3 bulan berpacaran. Tapi siapa yang bisa menyalahkanku? Mas Bram adalah pria impian setiap wanita. Tampan, kaya, perhatian, dan sangat mencintaiku. Ketika musik mulai dimainkan dan pintu ballroom terbuka, nafasku tercekat. Ratusan pasang mata tertuju padaku. Ballroom hotel bintang 5 itu dihiasi dengan rangkaian bunga putih dan emas yang memesona, lampu kristal yang berkilauan, dan segala kemewahan yang bisa dibayangkan. Di ujung aisle, Mas Bram berdiri gagah dengan setelan jas hitamnya. Wajahnya bersinar saat melihatku, dan untuk sesaat, semua keraguananku lenyap. Ini benar. Ini takdir. Upacara berlangsung sempurna. Saat kami saling mempertukarkan cincin, aku melihat matanya berkaca-kaca. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Bisiknya hanya untukku dengar, dan aku percaya setiap katanya. Resepsi berlangsung meriah. Tamu-tamu penting silih berganti memberikan ucapan selamat. Banyak di antara mereka yang adalah rekan bisnis Mas Bram, orang-orang berpengaruh yang membuatku sedikit grogi. Selamat, Dinda, ujar seorang wanita parubaya dengan senyum tipis. Bram akhirnya menemukan pengganti yang tepat. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku tidak nyaman. Terima kasih. Tapi aku tidak suka disebut pengganti. Setiap orang itu unik. Wanita itu tertawa kecil. Oh tentu saja. Hanya saja. Fanny dulu juga sangat spesial untuk Bram. Fanny?
Itu pertama kalinya aku mendengar nama itu. Bukankah istrinya yang meninggal bernama Anissa? Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu sudah pergi bergabung dengan kelompok lain. Malam itu, saat kami akhirnya sendirian di suite pengantin, aku memutuskan untuk bertanya. Mas, tadi ada tamu yang menyebut nama Fanny. Siapa itu? Wajah Bram berubah seketika. Fanny? Ah, mungkin kamu salah dengar. Atau mungkin karyawanku yang dulu. Ia segera mengalihkan pembicaraan sambil membuka segelas champagne. Yang penting sekarang hanya kamu dan aku, sayang. Ia menciumku dengan penuh gairah, dan sekali lagi, semua pertanyaanku tenggelam dalam momen itu. Tapi jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik, ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang akan aku temukan 7 hari kemudian, ketika kebohongan besar itu akhirnya terbongkar. Pesawat terbang meluncur di atas awan-awan putih yang mengembang seperti kapas, membawa kami menjauh dari keramaian Jakarta menuju surga tropis Bali. Aku menyandarkan kepala di jendela pesawat, menikmati sensasi hangat sinar matahari yang menembus kaca dan menyentuh kulitku. Mas Bram duduk di sebelahku, tangannya yang besar dengan mantap menggenggam tanganku. Jempolnya sesekali mengelus lembut permukaan kulitku, seperti sedang memastikan bahwa aku benar-benar ada di sana. Kamu tidak sabar melihat villa kita, kan? Tanyanya dengan suara rendah yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh padanya, menatap matanya yang selalu berhasil membuatku tenggelam. Villa? Aku kira kita menginap di hotel. Bram tersenyum misterius, sebuah ekspresi yang belakangan ini sering ia tunjukkan. Surprise, bisiknya sambil mengecup keningku. Aku punya properti pribadi di Uluwatu, tempat yang sangat privat. Perutku berdebar-debar. Selama ini aku pikir aku sudah mengenalnya dengan cukup baik, tapi ternyata masih banyak sisi darinya yang belum terungkap. Begitu pesawat mendarat, kami langsung disambut sopir pribadi yang akan mengantar kami ke tujuan. Perjalanan menuju Uluwatu memakan waktu hampir 2 jam, tapi pemandangan di sepanjang jalan begitu memesona hingga aku tidak merasa bosan. Sawah-sawah terasering, perkebunan kelapa, dan sesekali kilauan ombak biru di kejauhan. Semuanya terasa seperti lukisan hidup. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan gerbang besi yang megah, nafasku tertahan. Sebuah villa modern bergaya tropis berdiri megah di tepi tebing, dengan pemandangan langsung ke Samudera Hindia yang tak berujung. Ini milikmu? Tanyaku tak percaya. Bram mengangguk bangga sambil membukakan pintu mobil untukku. Aku membelinya 3 tahun lalu. Tempat yang sempurna untuk bulan madu, bukan? Begitu masuk ke dalam, aku seperti masuk ke dunia lain. Lantai marmer yang dingin di bawah kakiku, langit-langit tinggi dengan chandelier kristal, dinding-dinding kaca besar yang membaurkan batas antara interior dan alam luar. Semuanya terasa seperti mimpi. Seorang staf rumah tangga segera menyambut kami dengan minuman segar dan handuk dingin. Selamat datang, Pak Bram, Ibu Dinda, ujarnya dengan hormat. Aku tersenyum kaku, masih belum terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Selama ini aku hidup sederhana, tiba-tiba sekarang memiliki pembantu pribadi dan tinggal di villa mewah. Bram, di sisi lain, terlihat sangat nyaman dengan semua kemewahan ini. Kita akan di sini selama seminggu, katanya sambil memanduiku berkeliling. Aku sudah menyusun itinerari khusus untuk kita. Minggu pertama pernikahan kami benar-benar seperti dongeng. Setiap pagi kami sarapan di teras dengan pemandangan laut, siangnya menjelajahi pantai-pantai tersembunyi, dan malamnya makan malam romantis dengan lilin di bawah bintang-bintang. Bram adalah suami yang sempurna, penuh perhatian, romantis, dan sangat protektif. Tapi di balik semua kemewahan ini, ada sesuatu yang mengganjal. Suatu malam, ketika Bram mengira aku sedang tertidur, aku mendengar suaranya berbisik pelan di telepon. Tidak, tidak sekarang. Aku akan mengaturnya. Percaya padaku. Ketika aku bertanya keesokan harinya,
Ia hanya tersenyum dan berkata itu urusan bisnis. Proyek baru di Surabaya, katanya sambil mencium keningku. Jangan khawatirkan itu. Bulan madu kita harus sempurna. Aku ingin mempercayainya, tapi naluriku berkata lain. Ada rahasia di balik senyumannya yang sempurna itu, sesuatu yang gelap dan tidak ingin ia bagi. Dan kebenaran itu akan segera datang menghancurkan dunia baruku, lebih cepat dari yang kuduga. Matahari pagi itu bersinar terik, menyinari permukaan kolam renang pribadi di belakang villa kami yang memantulkan kilauan cahaya seperti kristal. Aku duduk di tepinya, kaki-kakiku bergerak lamban di dalam air yang sejuk, mencoba menenangkan pikiran yang masih berkecamuk setelah mendengar percakapan telepon Mas Bram tadi malam. Suara burung-burung tropis berkicau di antara dedaunan palem seolah ingin menenangkanku, tapi tidak berhasil. Aku menarik napas dalam-dalam, menengok ke arah villa. Dari kejauhan, Mas Bram terlihat sedang sibuk berbicara dengan salah satu staf. Wajahnya serius dengan alis yang berkerut. Aku belum pernah melihat ekspresi seperti itu di wajahnya. Dingin, kalkulatif, sama sekali berbeda dengan wajah hangat yang biasa ia tunjukkan padaku. Bu Dinda, kopinya sudah siap. Aku terkejut mendengar suara salah satu pelayan yang tiba-tiba muncul di belakangku. Terima kasih, kataku sambil menerima cangkir kopi latte yang masih mengepul. Ketika aku menengok lagi ke arah Mas Bram, ia sudah menghilang dari pandangan. Aku berdiri, berjalan pelan menuju villa dengan handuk pantai melilit di tubuh. Suara deburan ombak di kejauhan dan desir angin di antara daun-daun palem biasanya menenangkanku. Tapi pagi ini semuanya terasa seperti latar belakang yang tidak nyata. Begitu masuk ke dalam, aroma kayu mahoni dan bunga segar langsung menyambutku. Villa ini terlalu besar untuk hanya kami berdua. Terlalu banyak ruang kosong, terlalu banyak sudut gelap yang belum kujelajahi. Mas Bram? Panggilku pelan saat berjalan menyusuri koridor panjang menuju kamar utama. Tidak ada jawaban. Aku berhenti di depan pintu kamar kerjanya yang tertutup rapat. Dari balik pintu, suaranya terdengar sedang berbicara dengan nada tinggi. Saya sudah bilang, ini bukan waktu yang tepat. Dia pasti akan tahu. Suaranya teredam tiba-tiba, seolah menyadari ada yang mendengarkan. Aku bergidik, dengan cepat menjauh dari pintu sebelum ketahuan. Jantungku berdegup kencang seperti baru saja melakukan kesalahan besar. Aku kembali ke kamar utama, duduk di tepi tempat tidur king size yang masih berantakan dari malam tadi. Tanganku gemetar memegang cangkir kopi yang mulai dingin. Siapa yang sedang dia ajak bicara? Apa yang tidak boleh aku ketahui? Pikiranku terputus ketika suara dering telepon tiba-tiba memecah kesunyian. Bukan telepon genggamku, tapi telepon rumah villa. Aku mengernyit, berjalan menuju meja di sudut kamar tempat telepon kuno bergaya retro itu berada. Halo. Selamat pagi, Bu Dinda. Ada tamu di gerbang utama yang mengaku sebagai keluarga Pak Bram. Suara satpam di ujung telepon terdengar ragu. Aku membeku. Keluarga? Mas Bram bilang dia tidak punya keluarga lagi. Begitu ya, Bu. Tapi wanita ini bersikeras. Dia membawa anak remaja dan beberapa koper. Dadaiku terasa sesak tiba-tiba. Tunggu sebentar. Saya akan ke sana. Aku mengenakan robe dengan cepat. Jari-jariku gemetar saat mengikat tali pinggangnya. Langkahku berat saat berjalan menyusuri jalan setapak menuju gerbang utama. Di kejauhan, aku sudah bisa melihat siluet seorang wanita tinggi dengan rambut ikal panjang terurai di punggungnya, dan seorang remaja laki-laki yang berdiri kaku di sampingnya. Begitu jarak kami semakin dekat, wanita itu menoleh. Matanya, mata yang sama persis seperti yang kulihat setiap hari di cermin kamar mandi, melirikku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan dingin yang membuat darahku membeku. Jadi kamu Dinda, ujarnya dengan suara serak namun penuh wibawa. Tangannya meraih koper besar di sampingnya. Saya Fani, istri Bram yang sebenarnya.
Dunia di sekelilingku tiba-tiba berhenti berputar. Kata-katanya menggantung di udara seperti pisau yang siap menghunjam. Anak remaja di sebelahnya, yang sekarang kulihat memiliki hidung dan dagu yang persis seperti Mas Bram, menggigit bibirnya dengan wajah yang campur aduk antara marah dan malu. Dan ini Vian, lanjut Fanny dengan tangan di pundak anak itu. Putra kami. Kami baru kembali dari Australia kemarin. Kupingku berdenging. Kaki-kakiku terasa seperti akar yang menancap kuat ke tanah. Australia? Putra? Istri sebenarnya? Tapi Mas Bram bilang istrinya sudah meninggal. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle mulai menyatu dengan cara yang paling mengerikan. Percakapan telepon rahasia, ekspresi tegangnya tadi pagi, keengganannya untuk bercerita tentang masa lalunya. Aku tidak menyadari air mata yang sudah mengalir di pipiku sampai Vian, anak itu, melihatku dengan mata penuh belas kasihan. Ibu tidak tahu, ya? Bisiknya pelan. Fanny menarik napas panjang. Matanya yang tajam sekarang memandangku dengan emosi yang lebih kompleks. Kemarahan yang sudah lama dipendam, tapi juga simpati. Kami tidak bercerai, ujarnya dengan tegas, tapi tidak lagi sekeras tadi. Kami hanya terpisah sementara karena urusan bisnis properti di Sydney. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Angka itu berputar-putar di kepalaku seperti mantra jahat. Dan aku hanya bagian dari permainan kotor suaminya. Kaki-kakiku terasa seperti terpaku di lantai marmer yang dingin. Seolah seluruh gravitasi dunia berkonsentrasi di titik ini, di detik ini. Suara deburan ombak di kejauhan tiba-tiba terdengar seperti deru putih yang memekakkan telinga. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi paru-paruku seolah menolak untuk bekerja. Fanny masih berdiri di hadapanku dengan postur tegap. Matanya yang tajam tak lepas mengamati setiap perubahan ekspresi wajahku. Anaknya, Vian, justru terlihat lebih tidak nyaman dari ibunya. Dia menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain. Sesekali melirik ibunya seolah memohon untuk tidak terlalu keras. Kamu pasti bercanda. Akhirnya keluar dari mulutku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti bukan milikku. Fanny menghela napas panjang. Lalu dengan gerakan mantap membuka tas tangan kulitnya yang elegan. Tangannya yang terawat sempurna mengeluarkan sebuah folder dokumen dan membukanya di hadapanku. Surat nikah kami, ujarnya datar. Jari telunjuknya yang bercat kuku merah menyentuh sebuah dokumen resmi bertanda basah. Dan ini laporan sekolah Vian di Sydney selama 2 tahun terakhir, dengan alamat domisili kami. Mataku menatap dokumen-dokumen itu dengan pandangan kabur. Tanggal di surat nikah itu jelas-jelas menunjukkan mereka masih sah sebagai suami istri. Foto pernikahan mereka, Bram dengan wajah yang lebih muda, tapi tetap bisa kukenali dengan sempurna. Tersenyum bahagia di sebelah Fanny yang cantik mempesona dengan gaun pengantin putih. Tapi dia bilang. Suaraku tercekat. Dia bilang istrinya sudah meninggal. Kanker. 5 tahun lalu. Fanny mengerutkan kening, lalu tiba-tiba tertawa. Tawa yang sama sekali tidak mengandung kegembiraan. Oh, Bram, desisnya dengan nada yang membuatku bergidik. Dia selalu dramatis dengan cerita-ceritanya. Vian akhirnya berbicara, suaranya yang masih remaja tapi sudah berat. Kami pergi ke Australia karena bisnis properti keluarga di sana butuh perhatian langsung. Awalnya cuma setahun, tapi berkembang jadi 2 tahun. Dia melihatku dengan tatapan yang anehnya membuatku lebih sakit. Ayah bilang dia akan sering mengunjungi kami. Tapi dalam 2 tahun itu, dia cuma datang 3 kali. Tiba-tiba, semua kepingan puzzle mulai menyatu dengan cara yang paling mengerikan. Percakapan telepon rahasia Bram, keengganannya untuk bercerita tentang masa lalu, bahkan cara dia selalu menghindar setiap kali aku bertanya tentang mengapa tidak ada satupun foto mantan istrinya di rumahnya. Di mana Bram sekarang? Tanyaku dengan suara bergetar. Fanny mengangkat alisnya.
Kamu tidak tahu? Dia terbang ke Jakarta tadi pagi. Urusan bisnis mendadak, katanya. Perutku terasa melilit. Pagi tadi, Bram bilang dia hanya akan pergi ke Denpasar untuk rapat singkat dan akan kembali sebelum makan malam. Tapi, Fanny melanjutkan dengan nada lebih pelan, menurut sopirnya yang mengantarku ke sini, dia sebenarnya pergi ke Bandara Ngurah Rai untuk terbang ke Singapura. Aku merasa seperti ditampar. Singapura? Mengapa dia harus berbohong tentang itu? Fanny tampaknya membaca kebingungan di wajahku. Mungkin karena di Singapura ada apartemen lain kami, ujarnya dingin. Tempat di mana dia biasanya. Dia berhenti, memandang anaknya sebentar sebelum melanjutkan. Menghibur tamu-tamu bisnis. Aku merasakan mual yang tiba-tiba. Tamu bisnis. Apakah itu termasuk semua wanita lain yang mungkin juga pernah dia tipu seperti aku? Kamu tidak melaporkannya? Tanyaku, heran dengan ketenangan Fanny. Wanita itu menghela napas, tiba-tiba terlihat lelah. Aku baru tahu tentang kamu kemarin, ketika salah satu staf di Jakarta tanpa sengaja menyebut pernikahan kalian. Matanya berkilat. 20 tahun menikah, Dinda. 20 tahun dan segalanya ternyata dusta. Vian tiba-tiba menarik lengan ibunya. Ibu, mungkin kita harus masuk dulu. Tante Dinda terlihat tidak enak. Memang, dunia di sekelilingku mulai berputar. Lututku terasa lemas, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah terjatuh di kursi taman dekat kami. Fanny dengan cepat mengambil botol air mineral dari tasnya dan memberikannya padaku. Minumlah, ujarnya, dan untuk pertama kalinya, ada nada empati dalam suaranya. Aku meminumnya dengan tangan gemetar. Air yang dingin terasa seperti lava di tenggorokanku yang kering. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku akhirnya mengaku. Suaraku pecah. Kami sudah pernikahan kami. Tidak sah. Fanny menyelesaikan kalimatku dengan tegas. Kamu bukan istri yang sah, Dinda. Kamu hanya korban lain dari permainannya. Kata-katanya menyakitkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah aku tahu itu benar. Aku menutup wajah dengan tangan, malu, marah, dan hancur bercampur menjadi satu. Vian tiba-tiba berjongkok di depanku. Tante Dinda, panggilnya pelan. Tante harus tahu. Ayah punya beberapa properti di berbagai tempat. Dan mungkin bukan hanya kita dan Itan Tebu. Mata Fanny melotot. Vian, apa yang tidak kamu ceritakan pada ibu? Remaja itu mengangkat bahu dengan wajah muram. Aku pernah melihat pesan di teleponnya waktu terakhir dia mengunjungi kita di Sydney. Ada beberapa nama wanita dan janji-janji yang sama. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Jadi aku bahkan bukan yang pertama. Dan pasti bukan yang terakhir. Fanny tiba-tiba mengeluarkan teleponnya. Aku akan menghubungi pengacaraku sekarang juga, ujarnya dengan suara bergetar marah. Ini sudah keterlaluan. Tapi sebelum dia bisa menekan nomor, suara yang sangat aku kenal tiba-tiba terdengar dari belakangku. Fanny? Vian? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami semua menoleh serempak. Bram berdiri di pintu masuk villa. Wajahnya pucat seperti melihat hantu. Koper kecil ada di tangannya. Mungkin baru kembali dari rapat bisnisnya. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat ketakutan murni di mata pria yang kukira akan menjadi suamiku ini. Udara di teras villa tiba-tiba terasa begitu padat, seolah semua oksigen telah tersedot keluar. Bram berdiri membeku di ambang pintu. Wajahnya yang biasanya selalu terkendali sekarang berkerut dalam ekspresi yang tak bisa kusebutkan. Seperti campuran antara kaget, takut, dan marah yang dipendam. Tangannya masih menggenggam erat gagang koper kecil. Buku-buku jarinya memucat. Mas, Fanny mendesis. Suaranya seperti pisau belati yang dihunus perlahan.
Kau berani muncul di hadapanku setelah semua ini. Aku melihat bagaimana tubuh Bram yang gagah tiba-tiba menyusut sedikit. Bahunya yang biasanya tegap sekarang agak membungkuk. Matanya melirik cepat ke arahku, lalu kembali ke Fanny, seperti anak-anak yang ketahuan basah. Aku bisa jelaskan, katanya, suaranya serak. Vian, yang masih berjongkok di dekatku, tiba-tiba berdiri tegak. Ayah berbohong, teriaknya. Suaranya pecah antara marah dan sedih. Aku lihat pesan-pesan di telepon ayah. Semua janji manis yang sama ke wanita berbeda. Bram terlihat seperti ditampar. Vian, kamu tidak mengerti. Tidak. Fanny menyergap, langkahnya mantap mendekati suaminya. Kali ini kamu tidak bisa berbohong lagi, Mas. Sudah cukup. Tangannya yang terawat dengan sempurna tiba-tiba mengayun dan plak. Suara tamparan itu menggema di seluruh area villa. Aku tercekat. Bram memegang pipinya yang sekarang memerah, matanya melotot. Kau gila, hardiknya. Tapi Fanny sudah tidak bisa dibendung lagi. Gila? Gila. Fanny menjerit, suaranya naik beberapa oktav. Aku meninggalkan bisnis penting di Sydney karena kabar bahwa suamiku menikah lagi. Dan ternyata benar. Lihat ini. Dengan gerakan dramatis, dia mengacungkan tangannya ke arahku. Dia bahkan memakai cincin kawin. Kau sudah berapa kali melakukan ini, Mas? Berapa banyak wanita lain yang kau tipu dengan cerita istri meninggal? Setiap kata seperti pukulan telak ke dadaku. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku masih gemetar. Pikiranku berputar liar. Berapa banyak? Berapa banyak wanita sebelumku yang juga tertipu oleh senyum manisnya, oleh janji-janjinya, oleh kemewahan yang ditawarkannya? Bram sekarang menatapku, matanya memohon. Dinda, sayang, aku bisa jelaskan. Jangan panggil aku sayang, teriakku. Suaraku sendiri asing di telingaku. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya meledak, mengalir deras di pipiku. Kau, semuanya bohong? Istri meninggal? Cinta sejati? Bahkan pernikahan kita? Tidak sah, Fanny menyela dengan dingin. Kalian tidak bisa menikah karena kami belum bercerai. Dia mengeluarkan telepon dari saku blazernya. Dan pengacara saya sudah mengirimkan semua dokumen ke kepolisian dan pengadilan. Bram tiba-tiba pucat pasi. Fanny, tunggu. Sudah terlambat, Fanny memotong. 20 tahun, Bram. 20 tahun. Dan kau mengkhianatiku seperti ini. Suaranya pecah di akhir kalimat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat air mata di matanya yang selalu terlihat kuat itu. Vian tiba-tiba menarik lenganku. Tante Dinda, mari kita masuk dulu, bisiknya. Aku terhuyung mengikutinya. Sementara di belakang, Fanny dan Bram masih terlibat adu mulut yang makin panas. Begitu masuk ke dalam, Vian segera menutup pintu kaca besar, meredam suara pertengkaran di luar. Ruang tamu villa yang megah tadi pagi terasa begitu asing sekarang. Setiap kemewahannya seperti mengejek kebodohanku. Maafkan ayah, kata Vian tiba-tiba. Matanya yang mirip Bram itu penuh dengan kesedihan yang tidak semestinya ada di wajah seorang anak seusianya. Dia selalu seperti ini. Ibu sering bilang, ayah punya bakat berbohong yang luar biasa. Aku terjatuh di sofa kulit yang mahal. Tanganku gemetar memegang gelas air yang diberikan Vian. Kamu tahu tentang ini? Tentang wanita-wanita lain? Vian mengangguk pelan. Aku pernah lihat beberapa pesan di teleponnya. Tapi dia menghela napas. Aku pikir ibu tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Pikiranku berputar liar. Berapa banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan sempurna yang Bram pamerkan? Tiba-tiba, pintu depan terbanting. Bram masuk dengan wajah merah padam,
sementara Fanny mengikutinya dengan langkah tegas. "Dinda," Bram mulai, tangannya terulur ke arahku. "Aku mohon, kita bisa bicara berdua." "Tidak." Fanny dan aku berteriak hampir bersamaan. Fanny melanjutkan, "Kamu pikir kamu bisa membohongi kami semua terus-terusan? Dinda, kamu harus tahu." "Aku tidak mau tahu lagi," teriakku, berdiri tiba-tiba. Kepalaku pusing, tapi kemarahanku lebih besar. Aku sudah cukup dipermalukan. Aku. Tiba-tiba, dunia di sekelilingku berputar lebih cepat. Lututku terasa lemas, pandanganku berkunang-kunang. Aku mendengar teriakan Vian, lalu semuanya gelap. Ketika sadar kembali, aku terbaring di kamar tidur, dengan Fanny duduk di sampingku sedang mengompres dahiku dengan handuk dingin. "Kamu pingsan," katanya singkat. "Dokter sudah dipanggil." Aku mencoba duduk, tapi kepalaku masih berat. "Di mana, Bram?" Fanny mengerutkan kening. "Pergi. Kabur. Seperti biasa." Suaranya pahit. Tapi dia tidak bisa lari selamanya. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Dia memandangiku lama, lalu tiba-tiba ekspresinya melunak. Kamu baik-baik saja?" Pertanyaan sederhana itu akhirnya membuat tangisku meledak. "Tidak, aku tidak baik-baik saja. Aku baru saja menemukan bahwa pernikahanku adalah kebohongan, bahwa pria yang kukasihi adalah penipu ulung, bahwa hidupku selama beberapa bulan terakhir hanyalah ilusi." Fanny, anehnya, justru memelukku. Dan di pelukan wanita yang seharusnya menjadi musuh besarku ini, aku akhirnya menangis sepuas-puasnya. "Kita berdua adalah korbannya," bisik Fanny sambil mengelus punggungku. "Tapi aku janji, dia akan membayar semua ini." Dan di balik air mataku, aku melihat sesuatu di mata Fanny yang membuatku percaya Bram akan benar-benar menyesali semua yang telah dilakukannya. Matahari pagi menyengat kulitku dengan kejam ketika aku berdiri di depan gerbang villa, memandangi koper kecil yang berisi seluruh sisa hidupku selama ini. Semua barang-barang mewah yang diberikan Bram, gaun-gaun desainer, perhiasan, tas-tas branded, kutinggalkan begitu saja di dalam lemari. Aku hanya mengambil beberapa pakaian sederhana, dokumen-dokumen penting, dan foto orang tuaku yang selalu kubawa kemanapun. Fanny berdiri di sampingku. Wajahnya yang biasanya tegas sekarang terlihat lelah. "Mobil sudah siap mengantarmu ke bandara," ujarnya sambil menyerahkan sebuah amplop coklat. "Ini tiket pulang ke Jakarta dan sedikit uang untukmu." Aku memandangi amplop itu dengan perasaan hampa. 2 minggu yang lalu, aku adalah seorang istri bahagia yang sedang berbulan madu. Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku masih punya hak menyebut diri sebagai istri. "Kenapa kau membantuku?" tanyaku. Suaraku serak karena semalaman menangis. Fanny menghela napas panjang, matanya memandang ke arah laut di kejauhan. "Karena aku tahu bagaimana rasanya diperlakukan seperti itu," jawabnya pelan. "Bram, dia punya cara untuk membuatmu merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Sampai tiba saatnya kau menyadari kau hanya salah satu dari banyak." Dia memalingkan wajah, tapi tidak cukup cepat untuk menyembunyikan air mata yang menggenang di matanya. Selama 2 hari terakhir sejak Bram kabur, aku melihat sisi lain dari wanita ini. Bukan hanya sosok tegas yang kulihat pertama kali, tapi juga seorang istri yang terluka. Seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya dari kenyataan pahit tentang ayahnya. Vian tiba-tiba muncul dari dalam villa. Wajah remajanya yang biasanya ceria sekarang muram. "Tante Dinda," panggilnya ragu. Aku minta maaf." Aku tersenyum getir, mengusap rambutnya yang ikal seperti ayahnya. "Bukan salahmu, Vian. Kamu bahkan tidak seharusnya melihat semua ini." Tapi dia menggeleng keras. "Aku tahu ayah punya masalah. Sudah lama." Dia menarik napas dalam. "Tapi Tante Dinda harus tahu,
Ayah punya apartemen di Singapura. Dan ada wanita lain di sana juga. Fanny mengatupkan matanya sejenak, seperti menahan sakit. Sudah cukup, Vian. Perutku mual mendengarnya. Jadi aku benar-benar hanya salah satu dari sekian banyak. Seberapa sering Bram melakukan ini? Berapa banyak wanita yang juga tertipu oleh sandiwara cintanya? Fanny tiba-tiba meraih tanganku. Dengar, Dinda. Pengacaraku sudah mempersiapkan segala dokumen untuk melaporkan Bram ke polisi. Poligami, penipuan, penggelapan, dia akan menghadapi konsekuensinya. Matanya berkilat dingin. Tapi aku butuh kesaksianmu. Aku menggigit bibir. Masih adakah kekuatanku untuk terlibat lebih dalam drama ini? Tapi ketika melihat wajah Vian yang masih polos, wajah yang mungkin suatu hari nanti akan menderita karena perbuatan ayahnya, aku mengangguk pelan. Aku akan membantu, bisikku. Mobil hitam yang akan mengantarku ke bandara sudah menunggu. Saat aku memutar badan untuk terakhir kali melihat villa megah itu, dadaku terasa sesak. Ini bukan lagi tempat impian untuk bulan madu, tapi saksi bisu dari kebohongan terbesar dalam hidupku. Fanny tiba-tiba memelukku erat. Kamu kuat, Dinda, bisiknya di telingaku. Jangan biarkan dia menghancurkanmu. Vian juga memelukku cepat. Nanti aku kirim email, ya. Janjinya dengan polos. Aku masuk ke dalam mobil dengan langkah gontai. Ketika mobil mulai bergerak, aku melihat melalui kaca spion. Fanny dan Vian masih berdiri di gerbang, melambai perlahan sampai akhirnya hilang dari pandangan. Perjalanan ke bandara terasa seperti mimpi buruk. Setiap kilometer yang berlalu membuatku semakin menyadari betapa bodohnya aku. Aku, seorang perempuan berpendidikan, terjebak dalam tipu daya pria yang bahkan tidak bisa setia pada satu kebohongan. Di bandara, ketika aku berdiri di antrian check-in, tiba-tiba sebuah suara familiar membuatku membeku. Dinda. Aku berbalik perlahan, dan jantungku hampir berhenti. Mas Bram. Dia berdiri hanya beberapa meter dariku, wajahnya pucat dan mata merah seperti kurang tidur. Tanpa kesan kemewahan yang biasa melekat padanya. Jas Armaninya yang selalu sempurna sekarang kusut, rambutnya yang biasanya tertata rapi sekarang berantakan. Aku mencari kamu kemana-mana, katanya, suaranya serak. Segera rasa mual melandaku. Jangan dekati aku, desisku, tangan gemetar mencengkeram erat tas kecilku. Dinda, aku bisa jelaskan semuanya. Jelaskan apa? Suaraku melengking, membuat beberapa orang di sekitar kami menoleh. Bahwa kau menikahiku sementara pernikahan pertamamu masih sah? Bahwa kau punya istri dan anak di Australia? Atau mungkin mau kau ceritakan juga tentang wanita-wanita lain di Singapura? Bram terlihat seperti ditampar. Kamu bicara dengan Fanny. Aku bicara dengan istri sahmu, sergahku. Air mata mulai mengalir lagi. Dan anakmu yang luar biasa, yang bahkan lebih dewasa dari ayahnya. Dia mencoba menyentuhku, tapi aku menghindar. Dinda, aku mencintaimu. Apa yang terjadi dengan Fanny itu? Jangan, teriakku, sekarang benar-benar histeris. Jangan kau ucapkan kata, cinta, padaku. Kau tidak tahu arti kata itu. Petugas bandara mulai mendekat, memperhatikan keributan kami. Bram melihat sekeliling dengan panik, menyadari perhatian yang kami tarik. Dinda, tolong. Suaranya sekarang seperti merengek. Aku akan perbaiki semuanya. Aku tidak mau mendengar lagi kebohonganmu. Potongku, mengambil langkah mundur. Fanny sudah mengumpulkan semua bukti. Pengacaranya sudah melapor ke polisi. Kau akan menghadapi konsekuensi dari semua ini. Wajah Bram berubah drastis, dari memohon menjadi marah dalam sekejap. Jadi kamu memilih berpihak padanya? Raungnya. Setelah semua yang kuberikan padamu. Aku tertawa getir. Memberikan apa? Kebohongan? Aib?
Atau mungkin penyakit yang kau dapat dari wanita-wanita lain itu? Dia terkesiap, wajahnya memerah. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tahu segalanya sekarang, bisikku, tiba-tiba sangat lelah. Dan aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Aku berbalik, berjalan cepat menuju counter check-in sementara petugas bandara mulai menghalangi Bram yang mencoba mengikutiku. Suaranya yang marah masih kudengar di belakang. Tapi aku tidak menoleh lagi. Di pesawat, ketika mesin mulai menderu dan Bali perlahan menghilang dari jendela, aku menutup mata. Ini bukan akhir. Aku tahu. Masih ada pertempuran hukum yang harus kuhadapi. Masih ada rasa malu yang harus kuatasi ketika kembali ke Jakarta. Masih ada luka yang butuh waktu lama untuk sembuh. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku bisa bernapas lega. Karena kebenaran, betapapun pahitnya, selalu lebih baik daripada kebohongan yang indah. Jakarta menyambutku dengan hujan deras yang seolah mencerminkan kesedihan yang masih menggenang di relung hatiku. Butir-butir air menghantam jendela taksi dengan keras, membentuk aliran kecil yang mengalir tak tentu arah, persis seperti hidupku yang kini kehilangan tujuan. Ketika taksi melintas di depan gedung-gedung pencakar langit yang megah, aku menyadari betapa kecilnya diriku di tengah kota besar ini. Hanya satu dari jutaan orang yang berusaha bertahan, mencoba bangkit dari kehancuran. Rumah orang tuaku di kawasan Kebayoran Baru terasa begitu berbeda dari terakhir kali aku menginjakan kaki di sini 3 bulan lalu. Saat itu aku adalah seorang pengantin bahagia yang penuh harapan. Kini, aku kembali dengan membawa aib dan rasa malu yang tak terkira. Ibu langsung menyambutku di teras. Wajahnya yang biasanya cerah kini dipenuhi kerutan kekhawatiran. Tanpa sepatah kata pun, dia merengkuhku dalam pelukan erat yang membuat air mataku kembali jatuh. Sudah, nak, bisiknya lembut sambil mengelus punggungku. Kamu di rumah sekarang. Ayahku berdiri beberapa langkah di belakang ibu, wajahnya yang biasanya tegar kini tampak 10 tahun lebih tua. Matanya yang tajam itu sekarang berkaca-kaca. Aku akan hancurkan pria itu, gumamnya dengan suara serak yang tak pernah kudengar sebelumnya. Malam pertama di rumah orang tua terasa panjang dan melelahkan. Aku harus menceritakan segalanya. Dari awal pertemuanku dengan Bram, pernikahan mewah itu, hingga kebohongan besar yang terbongkar di Bali. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa seperti pisau yang mengoyak luka yang belum sembuh. Aku sudah bilang dari awal pria itu terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Desis adik perempuanku, Rara, yang duduk di sampingku sambil memegang erat tanganku. Tapi kali ini, suaranya tidak terdengar menggurui, hanya penuh kepedulian dan kemarahan yang sama besarnya dengan yang kurasakan. Ketika akhirnya aku sendirian di kamar lamaku, masih persis seperti saat aku tinggalkan dulu dengan poster-poster band masa SMA dan rak buku penuh novel romansa, barulah aku membiarkan diriku sepenuhnya hancur. Aku menjatuhkan diri ke kasur, menekan wajah ke bantal, dan menjerit sepuas-puasnya. Jeritan yang terpendam sejak di Bali. Sejak aku menyadari bahwa cinta yang kukira nyata ternyata hanya sandiwara belaka. Ketika rasa marah dan sedih itu sedikit mereda, aku mengambil laptopku dan membuka email. Ada 10 pesan dari Fanny. Semuanya berisi dokumen-dokumen hukum dan bukti-bukti kebohongan Bram. Tapi satu email terbaru yang membuat nafasku tersendat. Subjek, dia melakukan ini lagi. Dinda, aku baru dapat kabar dari teman di Singapura. Bram ternyata memang punya hubungan dengan seorang wanita di sana, seorang manajer ban yang dia kenal setahun lalu. Mereka bahkan sempat menikah secara adat di Batam bulan lalu. Kau bukan satu-satunya, sayang. Dan mungkin kita berdua bukan yang terakhir. Pengacaraku sudah mengumpulkan semua bukti. Polisi akan memanggilnya untuk pemeriksaan besok. Kau mau ikut? Fanny. Tanganku gemetar di atas keyboard. Jadi benar. Aku hanya salah satu dari sekian banyak korban tipu dayanya. Pria yang kukira mencintaiku ternyata hanya mengoleksi wanita seperti benda-benda mewah lainnya. Dengan gerakan cepat, aku mengetik balasan. Aku akan datang. Aku ingin melihat wajahnya ketika semua kebohongannya terbongkar. Setelah mengirim email itu, aku membuka media sosial untuk pertama kalinya sejak skandal ini terjadi. Ratusan notifikasi membanjiri layarku. Komentar di foto-foto pernikahanku, pesan-pesan dari teman yang menanyakan kabar, bahkan beberapa tag dari media yang ternyata sudah mencium berita ini.
Tapi satu postingan yang membuat darahku mendidih. Bram, atau lebih tepatnya akun Instagramnya yang masih menggunakan foto kami berdua, baru saja mengunggah story 2 jam lalu. Sebuah foto tangan yang sedang memegang gelas anggur di restoran mewah, dengan caption samar, "Hidup terus berjalan." Kemarahanku meledak. Setelah menghancurkan hidupku, setelah menipu begitu banyak orang, dia masih bisa bersantai seolah tidak terjadi apa-apa? Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalaku. Aku membuka browser dan mulai mencari informasi tentang perusahaan Bram, Brantas Property. Setelah beberapa klik, aku menemukan bahwa perusahaan itu sedang dalam masalah. Beberapa proyeknya tertunda, dan ada kabar tentang investigasi penyimpangan dana. Senyum tipis muncul di wajahku untuk pertama kalinya sejak pulang dari Bali. Jika Bram ingin bermain kasar, aku akan memenuhi permintaannya. Aku mengambil telepon dan menghubungi nomor yang sudah lama tidak kusentuh. Rangga, teman kuliah dulu yang sekarang bekerja sebagai jurnalis investigasi di salah satu media ternama. Dinda? Lama sekali. Aku butuh bantuanmu. Potongku, suaraku tegas. Aku punya cerita yang akan membuatmu terkenal. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, aku merasa ada sedikit kekuatan kembali ke dalam diriku. Bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang siap melawan. Karena dendam, betapapun buruknya, kadang adalah satu-satunya hal yang bisa membuatmu tetap bertahan. Pagi itu, sinar matahari Jakarta menembus tirai kamar tidurku dengan lembut, menyentuh kelopak mataku yang masih sembab. Aku membuka mata perlahan, merasakan beratnya kepala setelah semalaman bergulat dengan pikiran-pikiran yang tak henti mengganggu. Bau kopi yang harum menyelinap dari bawah pintu, bercampur dengan suara ibu yang sedang berbincang dengan suara rendah di telepon. Aku menggeliat, mencoba melupakan mimpi buruk yang masih membayangi. Mimpi tentang Bram yang tersenyum sinis sambil mengacungkan cincin kawin ke arah wanita lain. Mimpi itu begitu nyata hingga aku sempat terbangun dengan keringat dingin di tengah malam. Laptopku masih terbuka di meja belajar. Layarnya menunjukkan draft email yang belum selesai kuketik untuk Rangga. Aku menyentuh touchpad dengan jari yang masih gemetar, membaca kembali poin-poin penting yang telah kutulis tentang kebohongan Bram. Dinda, sudah bangun. Ibu mengetuk pintu pelan sebelum masuk membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti panggang, telur dadar, dan segelas jus jeruk segar. Matanya yang lelah menunjukkan bahwa dia mungkin tidak tidur semalaman, mengkhawatirkanku. Aku baik-baik saja, Bu, ujarku sebelum dia sempat bertanya, sambil menerima nampan itu dan meletakkannya di pangkuanku. Ibu duduk di tepi tempat tidur, tangannya yang hangat menutupi tanganku yang dingin. Ayah sudah menghubungi pengacara keluarga. Kita bisa menuntut Bram atas penipuan dan pernikahan palsu. Aku menghela napas panjang. Aku tidak ingin uangnya, Bu. Aku hanya ingin. Suaraku tercekat. Apa sebenarnya yang kuinginkan? Kehancuran Bram? Keadilan? Atau mungkin hanya ingin diriku yang dulu kembali, yang masih percaya pada cinta dan kebaikan manusia? Ibu memelukku erat. Kamu butuh waktu, sayang. Tapi ingat, keluarga selalu di sini untukmu. Setelah ibu pergi, aku menatap sarapanku yang mulai dingin, lalu memutuskan untuk mandi air hangat. Air yang mengalir di tubuhku seolah membersihkan sedikit demi sedikit kegelisahan yang menggerogoti. Ketika uap panas memenuhi kamar mandi, aku berdiri lama di depan cermin yang berkabut, mengamati bayanganku yang samar, perempuan dengan mata sayu dan bahu yang terbungkuk oleh beban. Tidak, bisikku pada bayangan itu. Aku lebih kuat dari ini. Dengan tekad baru, aku mengenakan pakaian sederhana, celana jeans dan kaos putih, lalu duduk kembali di depan laptop. Jari-jariku menari di atas keyboard dengan semangat yang baru, menyelesaikan email untuk Rangga dengan detail-detail penting tentang kebohongan Bram. Tak lama setelah email terkirim, teleponku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Halo. Dinda? Ini Fani. Suaranya terdengar lelah tapi tegas. Aku di kantor polisi sekarang. Bram baru saja diperiksa sebagai tersangka.
Dadaku berdebar kencang. Apa yang terjadi? Dia mengaku hanya kelalaian administratif. Fanny menjawab dengan suara penuh amarah. Bahkan berani membawa pengacara untuk menekan penyidik. Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah. Aku akan ke sana. Perjalanan ke Polda Metro Jaya terasa seperti mimpi buruk. Setiap lampu merah, setiap kemacetan, membuatku semakin gelisah. Ketika taksi akhirnya berhenti di depan gedung yang megah itu, kakiku terasa seperti diisi timah. Fanny sudah menungguku di lobi. Wajahnya yang biasanya sempurna sekarang terlihat pucat dan tegang. Tanpa banyak bicara, dia memelukku erat, pelukan yang lebih berarti dari ribuan kata. Dia di dalam, bisiknya sambil memanduiku melalui koridor panjang. Bersiap-siaplah, dia tidak akan seperti yang kamu ingat. Begitu pintu ruang pemeriksaan terbuka, nafasku tersangkut. Bram duduk di kursi kayu sederhana, mengenakan kemeja putih yang kusut, sangat berbeda dari penampilan sempurna yang biasa dipertontonkannya. Ketika matanya menatapku, ada kilatan emosi yang kompleks, kaget, malu, marah, dan sesuatu yang hampir seperti penyesalan. Dinda. Suaranya serak. Pengacaranya, seorang pria berkacamata dengan wajah tak beremosi, langsung menyela. Klien saya tidak berkomentar di luar proses hukum. Fanny menyeringai. Kau benar-benar membayar orang untuk membungkammu, Mas? Tidak berubah sama sekali. Aku berdiri tegak, menatap langsung ke mata pria yang pernah kukira mencintaiku ini. Aku punya bukti baru, kataku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Tentang properti-properti lain yang kau beli atas nama wanita-wanita berbeda. Bram terlihat seperti ditampar. Dari mana kau? Rangga dari Tribun akan mempublikasikan laporan lengkap besok. Sambungku, menikmati sedikit kepuasan melihat wajahnya yang semakin pucat. Termasuk wawancara dengan 3 wanita lain yang mengalami nasib serupa. Fanny menambahkan, dan pengadilan sudah menyetujui pembekuan sementara semua asetmu sampai kasus ini selesai. Bram berdiri tiba-tiba, kursinya terjungkal ke belakang. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Raungnya, wajahnya merah padam. Petugas polisi segera menahannya. Adegan itu, pria yang dulu selalu terlihat sempurna itu kini berteriak seperti orang gila. Seharusnya memberiku kepuasan. Tapi yang kurasakan justru hampa. Ketika kami keluar dari ruangan, Fanny memegang lenganku. Kau baik-baik saja? Aku mengangguk, tapi air mata sudah menggenang. Aku hanya tidak mengerti bagaimana bisa tertipu begitu dalam. Fanny menarik napas panjang. Dia memang ahli, Dinda. Aku menikahinya 20 tahun dan masih terkejut dengan kemampuannya berbohong. Dia memandangku. Tapi kau tahu apa yang membedakan kita dengan dia? Aku menggeleng. Kita masih bisa mencintai. Dia tidak. Pulang dari kantor polisi, aku tidak langsung ke rumah. Aku menyuruh taksi berhenti di depan studio desain lamaku, tempat yang kutinggalkan ketika menikah karena Bram ingin aku fokus menjadi istri. Tempat itu masih sama, cat tembok biru muda yang sudah kusam, jendela besar dengan tulisan Dinda Interior yang sedikit terkelupas. Aku berdiri lama di depan pintu, merasakan gelombang nostalgia. Non Dinda, suara familiar membuatku menoleh. Mbak Surti, asisten lamaku, berdiri di sana dengan mata membelalak. Anda kembali. Tanpa kusadari, air mata mengalir di pipiku. Aku ingin memulai lagi. Jika kamu masih mau bekerja denganku. Perempuan parubaya itu langsung memelukku erat. Sudah lama kami menunggu. Di dalam studio yang berdebu itu, di antara meja gambar dan sampel kain yang masih tersimpan rapi, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, aku merasa sesuatu yang hampir mirip harapan. Mungkin,
Justru di antara reruntuhan inilah aku akan menemukan diriku yang sebenarnya. Studio desain yang dulu kutinggalkan itu masih menyimpan aroma kertas sketsa dan cat kayu yang familiar, bercampur dengan debu yang menumpuk selama berbulan-bulan. Aku berdiri di tengah ruangan, jari-jariku menyentuh permukaan meja gambar yang dulu menjadi saksi bisu kerja kerasku. Lapisan tipis debu menempel di ujung jemariku, seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan meski aku sempat terjebak dalam ilusi. Mbak Surti dengan sigap sudah membuka jendela-jendela lebar, membiarkan udara Jakarta yang pengap masuk menggantikan stagnansi yang terasa. Kita harus membersihkan ini semua, Non, ujarnya sambil mengibas-ngibaskan lap ke arah sofa kecil di sudut ruangan. Tapi komputer dan perlengkapan masih bagus. Mataku menelusuri setiap sudut ruangan seluas 40 meter persegi ini. Begitu sederhana dibandingkan kantor megah Bram, tapi ini milikku. Hasil jerih payahku sejak lulus kuliah. Aku menarik napas dalam-dalam, mencium kembali bau mimpi-mimpiku yang sempat terkubur. Berapa banyak klien yang masih menanyakan aku? Tanyaku mencoba menyembunyikan getar di suaraku. Mbak Surti berhenti menyapu. Wajahnya berkerut dalam konsentrasi. Banyak, Non. Terutama Ibu Ani yang proyek apartemennya di Kemang belum selesai waktu itu. Dia mendekat, menurunkan suaranya. Dan ada Pak Hendra juga. Dia bilang kalau Non Dinda kembali, dia mau meeting langsung. Nama itu membuat alisku naik. Hendra Wijaya, pengembang properti besar yang juga merupakan rival bisnis utama Bram. Aku ingat bagaimana Bram sering mengumpat nama itu di rumah, menyebutnya sebagai tikus licin yang harus diwaspadai. Apa dia tahu tentang? Suaraku tercekat, tidak bisa menyelesaikan kalimat. Tentang pernikahanku yang gagal. Tentang aibku. Mbak Surti menggeleng cepat. Tidak, Non. Saya hanya bilang Anda sedang cuti panjang. Tangannya yang hangat memegang pundakku. Tapi kalau dia tanya sekarang. Aku menatap komputer imak lamaku yang masih setia menunggu di meja kerja. Aku akan jujur. Jawabku dengan suara yang lebih tegas dari yang kuduga. Hidup sudah terlalu rumit untuk ditambah kebohongan. Pertemuanku dengan Hendra Wijaya terjadi 3 hari kemudian di sebuah kafe mewah di Plaza Indonesia. Pria parubaya itu sudah duduk di sudut paling privat ketika aku tiba, mengenakan kemeja lengan pendek linen yang membuatnya terlihat lebih santai daripada versi korporatnya yang sering muncul di majalah bisnis. Dinda, sambutnya hangat sambil berdiri menyambutku. Sudah lama. Tangannya yang besar menggenggam tanganku dengan erat, tapi tidak terlalu lama. Aku duduk di seberangnya, menyadari betapa beda atmosfer pertemuan ini dibandingkan ketika aku masih menjadi istri Bram. Dulu para pengusaha ini melihatku hanya sebagai aksesori di samping suamiku. Maaf meninggalkan proyek Kemang waktu itu. Mulaku membuka percakapan. Hendra menggeleng, meminum kopi hitam pekat di depannya. Kamu punya alasan bagus, menikah. Matanya yang tajam memandangku. Tapi sekarang, aku menarik napas dalam. Sekarang saya kembali bekerja. Dan jujur, pernikahan itu sudah berakhir. Ada keheningan sesaat sebelum Hendra mengangguk pelan. Aku dengar kabarnya, ujarnya dengan nada yang tidak bisa kubaca. Berantas properti sedang dalam masalah besar. Perutku meringis mendengar nama perusahaan Bram disebut begitu. Tapi yang lebih mengejutkan adalah, Hendra sudah tahu tentang skandal itu. Tentang aku. Kamu tidak akan bertanya detailnya. Tanyaku mencoba bersikap santai. Hendra tersenyum tipis. Garis-garis di sudut matanya semakin jelas. Dinda, di dunia properti Jakarta, rahasia itu seperti angin, cepat menyebar. Dia mencondongkan badan. Tapi yang menarik minatku bukan gosipnya, melainkan keahlianmu. Aku mengerutkan kening. Maksud Pak Hendra? Dengar, aku punya proyek besar di Senopati.
apartemen premium dengan target pasar internasional. Tangannya membuka tablet di atas meja, menunjuk gambar 3D sebuah bangunan megah. Dan aku ingin kamu yang menangani desain interiornya. Aku tertegun. Proyek sebesar ini biasanya Bram yang dapatkan. Ini sangat besar. Lebih besar dari yang kamu kira, ujarnya sambil menggesek layar ke dokumen berikutnya. Ini adalah proyek patungan kami dengan investor Singapura. Nilainya hampir 200 miliar. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah peluang yang tidak bisa kulewatkan, tapi juga berisiko. Kenapa memilih saya? Banyak desainer lebih berpengalaman. Karena kamu yang terbaik, potongnya. Dan matanya berbinar licik. Karena kamu tahu selera Bram lebih baik dari siapapun. Sekarang aku mengerti. Ini bukan sekadar proyek bisnis. Ini adalah perang. Dan Hendra ingin memanfaatkanku sebagai senjata. Pak Hendra ingin menyakiti Bram. Bisikku, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Dia tertawa. Suaranya dalam dan penuh percaya diri. Aku ingin mengalahkannya. Dinda. Ada perbedaan besar. Tangannya mengetuk-ngetuk meja. Dan kamu punya alasan untuk membencinya lebih dari siapapun. Aku memandangi desain apartemen di layar itu, memikirkan betapa sakitnya Bram nanti ketika tahu aku bekerja untuk musuh bebuyutannya. Bayangan itu seharusnya memberiku kepuasan. Tapi yang kurasakan justru hampa. Ada satu syarat, ujarku tiba-tiba. Hendra mengangkat alis. Aku mendengarkan. Aku tidak mau ini jadi serangan pribadi. Saya ambil proyek ini karena saya memang kompeten, bukan karena dendam. Pria itu memandangku lama, lalu tiba-tiba senyumnya melebar. Kamu berbeda dari yang kukira, Dinda. Baiklah, deal. Ketika kami bersalaman, aku menyadari sesuatu telah berubah dalam diriku. Aku tidak lagi ingin menghancurkan Bram. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa dia. Malam itu, studio kecilku terasa lebih hidup dari biasanya. Komputer iMac sudah dinyalakan, penuh dengan file desain baru. Mbak Surti sibuk di dapur kecil membuatkan kami kopi. Ritual lama kami saat deadline mendekat. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari Fanny. Bram baru saja dijadikan tersangka resmi. Polisi menemukan dokumen pernikahan palsu lainnya di apartemennya. Oh, dan kabar baik, Vian diterima di sekolah internasional di Sydney. Terima kasih sudah menjadi teman bicaranya. Aku tersenyum, membayangkan remaja itu yang sempat mengirimi aku pesan panjang tentang ketakutannya pada ayahnya sendiri. Lalu pesan lain masuk, dari Rangga. Investigasi tentang berantas properti akan terbit besok. Siap-siap, ini akan besar. Aku meletakkan telepon pelan-pelan, memandangi sketsa awal untuk proyek Hendra yang sudah mulai kukerjakan. Di sudut kertas, tanpa sadar aku menggambar bentuk yang familiar. Pola geometris yang sering digunakan Bram dalam desainnya. Dengan gerakan tegas, aku menghapusnya dan mulai membuat pola baru. Gaya yang sepenuhnya milikku. Mungkin dendam itu seperti bayangan. Akan selalu mengikutimu, tapi tidak harus menentukan jalanmu. Pagi itu, langit Jakarta terlihat kelabu, seolah turut berduka atas kehancuran yang akan segera terjadi. Aku duduk di depan komputer di studio kecilku, jari-jariku menari di atas keyboard dengan gemetar sambil membaca draft terakhir investigasi Rangga yang baru saja dikirimkannya via email. Artikel itu akan menjadi headline di Tribun pagi ini. Lengkap dengan dokumen-dokumen resmi yang membuktikan praktik kotor Bram selama bertahun-tahun, dari pernikahan palsu hingga penggelapan dana proyek. Layar komputer menyala dengan tajuk utama yang brutal. Berantas properti dan jaring kebohongan sang direktur. Kisah para perempuan yang dijadikan benda. Foto Bram yang selalu tampak sempurna di media itu kini disandingkan dengan dokumen pernikahan ganda dan tangkapan layar pesan-pesan mesra ke beberapa wanita berbeda. Mbak Surti berdiri di belakangku,
Tangannya yang hangat menekan pundakku. "Non, yakin mau membaca ini?" Suaranya bergetar. Aku menghela napas panjang. Mataku menelusuri setiap paragraf yang membeberkan kebusukan pria yang pernah kukasihi itu. Ada bagian khusus tentangku, tapi Rangga menulisnya dengan elegan, menggambarkanku sebagai korban yang bangkit, bukan sebagai perempuan bodoh yang tertipu. "Sudah waktunya dunia tahu," bisikku sambil menekan tombol print. Mesin printer tua di sudut ruangan menderu hidup, mengeluarkan kertas-kertas bukti kehancuran hidup Bram. Kafe di lantai dasar kantor Tribun dipenuhi suara riuh rendah para jurnalis yang sibuk dengan deadline pagi. Rangga sudah menungguku di meja paling ujung. Wajahnya yang biasanya santai sekarang tegang dengan tanggung jawab besar yang dipikulnya. "Terbit jam 10 pagi, ujarnya begitu aku duduk, menyerahkan kopi panas yang sudah dipesanku. Dan sudah ada 3 media nasional yang minta izin untuk follow up. Aku memegang cangkir kopi dengan kedua tangan, mencoba menstabilkan getar yang tak bisa kukendalikan. Apa dia sudah tahu?" Rangga mengangguk, matanya berbinar dengan semangat investigatif. Pengacaranya menelepon redaksi tadi malam, mengancam akan menggugat. Tapi dia tersenyum tipis. Semua yang kita tulis adalah fakta yang bisa dibuktikan. Teleponku bergetar tiba-tiba. Sebuah nomor tak dikenal. "Jawab," bisik Rangga. Aku yakin itu terkait berita ini. Dengan jari gemetar, aku mengangkat telepon. "Halo." Suara di seberang sana membuat darahku membeku. Itu Bram, tapi bukan Bram yang kukenal. Suaranya parau, terengah-engah, penuh dengan kepanikan yang tak bisa disembunyikan. "Dinda, tolong," desisnya, hampir merengek. "Kau harus menghentikan terbitnya artikel itu. Mereka akan menghancurkan segalanya." Aku menutup mata, mencoba mengendalikan amarah yang tiba-tiba menyala-nyala. "Seperti kau menghancurkan hidupku, hidup Fanny, dan wanita-wanita lain itu. Dengar, aku akan memperbaiki semuanya. Aku bisa memberimu uang, properti, apa saja yang kau mau." Suaranya semakin cepat, semakin putus asa. "Tolong, Dinda, aku mohon." Di latar belakang, aku mendengar suara bising, teriakan, pintu terbanting, lalu suara resmi yang menyatakan sesuatu tentang penangkapan. "Bram? Apa yang terjadi?" tanyaku, tiba-tiba khawatir meski seharusnya aku bersenang-senang dengan penderitaannya. Suara di telepon berubah menjadi kacau. Mereka datang untuk menangkapku. Dinda, tolong." Sambungan terputus tiba-tiba. Aku dan Rangga saling memandang, sama-sama terkejut. "Aku akan cari tahu," ujarnya sambil segera menelepon kontaknya di kepolisian. Tak sampai 5 menit kemudian, seluruh ruangan kafe bergemuruh dengan notifikasi ponsel. Rangga membuka link berita yang baru saja muncul. Bram ditangkap di rumahnya oleh penyidik tindak pidana korupsi terkait penggelapan dana proyek senilai 50 miliar. Foto di artikel itu menunjukkan Bram dalam kemeja kusut, tangannya diborgol. Wajahnya yang biasanya tampan sekarang tampak 10 tahun lebih tua dengan mata merah dan rambut acak-acakan. Seharusnya aku merasa puas. Seharusnya aku bersorak melihat kejatuhannya. Tapi yang kurasakan justru hampa, seperti menyaksikan sebuah tragedi yang sebenarnya bisa dihindari. Siang itu, studio kecilku dipenuhi bunga dan telepon dari klien-klien lama yang tiba-tiba ingin bekerja sama lagi. Tampaknya, menjadi korban Bram yang berani bersuara justru memberiku simpati dan dukungan tak terduga. Fanny menelepon dari Sydney, suaranya tegas tapi ada kelegaan di baliknya. Polisi menemukan dokumen-dokumen lain di apartemen rahasianya. Ada 3 wanita lain selain kita. Dinda. 3. Aku memejamkan mata, mencerna informasi itu. 4 wanita, 4 kehidupan yang dihancurkan oleh keserakahan satu pria. "Vian bagaimana?" tanyaku,
mengalihkan pembicaraan. Lebih baik, jawab Fanny, nadanya lebih hangat. Dia sebenarnya ingin berbicara denganmu. Tak lama kemudian, suara remaja yang sudah kukenal itu terdengar di telepon. Tante Dinda, aku minta maaf tentang semua ini. Air mataku menetes mendengar suaranya yang penuh penyesalan. Bukan salahmu, Vian. Kamu tidak perlu minta maaf. Tapi, suaranya bergetar. Aku ingin tante tahu bahwa aku bersyukur bertemu tante. Karena tante menunjukkan pada ayah bahwa apa yang dilakukannya salah. Bahwa wanita bukan benda. Kalimat itu keluar dari mulut seorang remaja berusia 14 tahun, membuat tangisku akhirnya meledak. Di tengah semua kehancuran ini, setidaknya ada satu hal baik yang muncul. Seorang anak yang belajar tentang respek dan kejujuran dari kesalahan ayahnya. Malam hari, ketika Jakarta mulai tenang dan studio kecilku kembali sepi, aku berdiri di depan papan mood board untuk proyek Hendra. Gambar-gambar inspirasi, sampel warna, dan sketsa desain menutupi seluruh permukaannya, sebuah awal baru. Teleponku berdering sekali lagi. Kali ini dari pengacara keluarga. Bram resmi ditahan malam ini, ujarnya singkat. Dan pengadilan sudah membekukan semua asetnya sementara. Aku mengangguk meski dia tidak bisa melihat. Apa yang akan terjadi padanya? Jika semua dakwaan terbukti, penjara panjang, Dinda. Dan setelah itu, hidup yang sangat berbeda dari yang biasa dia jalani. Ketika aku menutup telepon, mataku tertarik pada satu kliping koran yang sengaja kupajang di meja. Foto Bram di puncak kejayaannya, tersenyum sombong di depan salah satu proyeknya yang megah. Dengan gerakan pelan, aku memutar bingkainya menghadap tembok. Bram dan segala penderitaan yang dibawanya sudah menjadi bagian dari masa laluku. Dan seperti desain-desain di papan moodboard ini, hidupku akan terus berlanjut dengan warna dan bentuk baru. Karma memang berjalan pelan, tapi ketika datang, dia tidak pernah meleset. Lembaran surat di tanganku terasa lebih berat dari seharusnya. Amplop coklat muda itu tiba pagi tadi melalui kurir khusus, dengan cap pos Sydney dan tulisan tangan Vian di sudut kiri atas. Aku membawanya ke balkon kecil apartemen sementaraku, menikmati sinar matahari pagi yang masih lembut sambil menahan diri untuk tidak langsung merobeknya. Ketika akhirnya kubuka, selembar foto langsung terselip keluar. Foto Vian dengan seragam baru sekolah internasionalnya, baju putih rapi, dasi biru, dan senyum yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Di belakang foto itu, tulisan tangannya yang masih kaku. Ibu Dinda, ini hari pertamaku di sekolah baru. Teman-temannya baik, tapi aku masih belum bisa menyebut ini rumah. Suratnya lebih panjang dari yang kuduga. Ditulis di atas kertas bergaris buku harian dengan tinta biru yang kadang terlihat basah, seperti ada tetesan air yang pernah jatuh di atasnya. Tante Dinda yang baik. Aku menulis ini di kamarku yang baru. Ibu bilang kita akan tinggal di sini setidaknya sampai kuliah. Sydney itu indah, tapi aneh. Semuanya terlalu rapi, terlalu tenang. Tidak seperti Jakarta yang ramai dan berisik. Ayah di penjara sekarang. Ibu bilang dia mungkin akan dihukum 8 tahun. 8 tahun. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Sedih? Marah? Atau mungkin lega? Aku ingat dulu, waktu kecil, ayah sering mengajakku jalan-jalan ke Ancol setiap minggu. Dia selalu membelikanku es krim dan menceritakan kisah petualangan. Aku berpikir dialah pahlawan terhebat di dunia. Sekarang, aku tidak tahu lagi. Tante Dinda, apakah salah jika aku masih merindukan ayah yang dulu? Yang baik dan selalu membuatku tertawa? Meskipun sekarang aku tahu dia juga menyakiti banyak orang. Aku tidak punya banyak teman di sini untuk diajak bicara. Ibu sibuk dengan pekerjaan barunya. Kadang aku ingin menelepon Tante Dinda, tapi takut mengganggu. Tapi hari ini, guru BK di sekolah bilang menulis surat bisa membantu.
Jadi kuputuskan untuk menulis pada tante. Oh ya, aku mulai les melukis. Guru bilang aku punya bakat. Nanti kalau sudah ada yang bagus, akan kukirim untuk tante. Vian. PS. Ibu bilang kasus ayah akan ada sidang lagi bulan depan. Apakah Tante Dinda akan datang? Aku ingin bertemu, jika tante tidak keberatan. Air mataku jatuh menimpa tanda tangan Vian yang berusaha terlihat dewasa. Surat ini, jujur, polos, dan penuh luka, membuat dadaku sesak. Aku membayangkan remaja itu duduk di kamar asingnya, mencoba memahami kekacauan yang dibuat ayahnya, berjuang untuk tetap mencintai seorang ayah yang telah mengecewakan begitu dalam. Dengan segera kuambil teleponku, memutar nomor Fani. Dinda, sambutnya setelah beberapa dering. Suaranya terdengar lelah tapi hangat. Aku dapat surat dari Vian, kataku langsung. Dia baik-baik saja. Fani menghela napas panjang. Secara fisik, ya. Tapi suaranya pecah sebentar. Dia sering terbangun tengah malam, menangis. Terakhir bahkan sampai memukul-mukul bantal sambil bilang, "Kenapa ayah berbohong?" Aku memejamkan mata, membayangkan penderitaan bocah itu. Aku ingin bertemu dengannya. Katakan padaku kapan sidang berikutnya. Aku akan datang. Kamu yakin? Tanya Fani, heran. Setelah semua yang terjadi. Justru karena semua yang terjadi, jawabku pelan. Vian butuh tahu bahwa tidak semua orang dalam hidupnya akan mengecewakannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tampak lebih megah dan menakutkan dari yang kubayangkan. Aku duduk di bangku penonton yang keras, memerhatikan setiap orang yang masuk dan keluar ruangan. Fani sudah di dalam sejak tadi, mendampingi Vian yang hari ini akan memberikan kesaksian sebagai saksi keluarga. Ketika akhirnya mereka memanggil nama Bram, seluruh ruangan seperti menahan napas. Dia masuk dengan tangan terborgol, mengenakan seragam tahanan oranye yang kontras dengan kulitnya yang dulu selalu terawat. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, mata cekung dengan lingkaran hitam tebal. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika matanya mencari-cari Vian, dan anak itu dengan sengaja memalingkan wajah. Sidang berjalan dengan tegang. Jaksa membacakan tuntutan panjang, penipuan, penggelapan, pernikahan palsu, pemalsuan dokumen. Setiap dakwaan seperti pukulan bagi keluarga yang duduk di sebelahku. Seorang wanita tua yang pasti ibu Bram, terus-menerus menyeka air mata dengan sapu tangan kecil. Ketika giliran Vian memberikan kesaksian, ruangan menjadi sunyi. Remaja itu berdiri dengan gagah di depan hakim. Suaranya yang masih muda tapi tegas menggema di ruangan. Ayah selalu bilang kejujuran itu penting. Mulanya, tangannya menggenggam erat meja kecil di depannya. Tapi sekarang aku tahu dia sendiri tidak jujur. Kepada ibu, kepada Tante Dinda, kepada wanita-wanita lain, dan kepadaku. Bram menundukkan kepala, bahunya terguncang. Aku tidak mengerti bagaimana ayah bisa melakukan ini semua. Tapi yang aku tahu. Vian berhenti sebentar, menatap langsung ke arah ayahnya untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai. Aku tidak ingin menjadi seperti ayah. Aku ingin menjadi pria yang bertanggung jawab, yang menepati janji, yang tidak menyakiti orang-orang yang mencintainya. Air mata mengalir deras di wajah Bram. Vian, nak. Suaranya serak, putus asa. Tapi Vian sudah selesai. Dia mengangguk hormat pada hakim, lalu berjalan kembali ke tempat duduknya di sebelah Fani tanpa sekalipun melihat ke arah ayahnya. Aku tidak tahan lagi. Aku berdiri dan berjalan keluar ruangan, mencari udara segar. Koridor pengadilan yang panjang dan sunyi itu akhirnya menjadi tempatku melepaskan tangis yang selama ini kutahan. Beberapa menit kemudian, sepasang sepatu kecil muncul dalam pandanganku yang kabur. Vian berdiri di depanku, wajahnya pucat tapi tenang. Tante Dinda datang, ujarnya, lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan.
Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Aku janji akan datang, kan? Dia duduk di sampingku, tidak mengatakan apa-apa selama beberapa saat. Kemudian, dengan suara kecil yang nyaris tidak kudengar, aku masih mencintainya. Itu membuatku merasa bersalah. Aku merangkul bahunya yang kurus. Tidak ada yang salah mencintai ayahmu, Vian. Yang salah adalah perbuatannya, bukan orangnya. Apa tante masih membencinya? Pertanyaan itu menggantung di udara antara kami. Aku memandangi langit-langit tinggi pengadilan yang dingin, mencari jawaban yang jujur. Aku membenci apa yang dilakukannya. Tapi benci itu melelahkan, Vian. Aku memilih untuk melupakannya dan berfokus pada hal-hal baik yang tersisa. Seperti apa? Seperti pertemananku dengan ibumu dan denganmu. Kusenyum padanya. Kau adalah hal baik yang tersisa dari semua ini, Vian. Remaja itu memandangku lama, lalu tiba-tiba memelukku erat. Tubuhnya yang kurus terguncang oleh isak tangis yang akhirnya dilepaskan. Dan di koridor pengadilan yang sunyi itu, kami duduk berpelukan. Dua orang yang disakiti oleh cinta yang sama, tapi memilih untuk tidak membiarkan luka itu menentukan masa depan kami. Fanny muncul dari balik pintu ruang sidang, matanya merah tapi wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Dia duduk di samping kami. Tanpa bicara, hanya memegang erat tangan anaknya dan memberiku anggukan penuh makna. Di dalam ruangan, hakim baru saja menjatuhkan vonis, 8 tahun penjara untuk Bram. Tapi di koridor ini, kami bertiga justru merasa seperti baru saja dibebaskan. Hujan sore itu turun dengan derasnya, menghantam kaca jendela studio kecilku dengan ritme yang nyaris teratur. Aku duduk bersila di lantai kayu yang sudah usang, dikelilingi oleh sketsa desain, sampel kain, dan mood board proyek terbaruku untuk Hendra Wijaya. Kafein dari 3 cangkir kopi yang sudah kuminum membuat tanganku sedikit gemetar saat aku menambahkan detail terakhir pada desain ruang tamu apartemen premium di Senopati itu. Laptop di sampingku terbuka, menampilkan email dari Fanny yang baru saja kuterima. Foto Vian di galeri seni sekolahnya, berdiri bangga di sebelah lukisan abstrak pertamanya yang dipajang. Warna-warna cerah dan berani. Sama sekali tidak seperti kegelapan yang sedang dilalui remaja itu. Aku tersenyum, lalu memindahkan pandanganku ke bingkai foto di atas meja. Gambar kami bertiga di hari sidang, dengan Vian tersenyum kecil di antara Fanny dan aku. 3 bulan sudah berlalu sejak vonis dijatuhkan untuk Bram. 3 bulan sejak hidupku pelan-pelan kembali menemukan ritmenya sendiri. Proyek untuk Hendra berjalan lancar. Bahkan lebih baik dari yang kuharapkan. Klien-klien lama mulai kembali satu persatu, dan studio kecilku yang dulu sepi kini ramai dengan permintaan baru. Teleponku bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Halo. Dinda Surya. Suara perempuan di seberang sana terdengar resmi. Ini Maya dari majalah Estetika. Kami ingin membuat feature tentang karya terbaru Anda untuk proyek Senopati Residence. Apakah Anda bersedia untuk wawancara? Aku tertegun. Majalah Estetika adalah salah satu publikasi desain interior paling bergengsi di Indonesia. Saya, tentu saja. Kapan? Besok siang, jika Anda tidak keberatan. Kami juga ingin memotret beberapa karya Anda di studio. Setelah mengkonfirmasi detailnya, aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga berarti namaku akan kembali muncul di media, bersama semua kisah memalukan di masa lalu. Mbak Surti yang sedang menyortir sampel kain di sudut studio segera menangkap perubahan ekspresiku. Ada masalah, Non? Aku menggeleng. Justru sebaliknya. Majalah Estetika mau mewawancarai aku besok. Wajahnya langsung berseri. Wah, hebat. Tapi dia ragu. Non khawatir mereka akan menyinggung soal Bram. Aku menyelesaikan kalimatnya.
Ya, tapi aku sudah tidak bisa terus bersembunyi selamanya. Sore itu, ketika hujan mulai reda, aku memutuskan untuk berjalan-jalan ke mall terdekat. Butuh pakaian baru untuk wawancara besok, sesuatu yang profesional tapi tetap mencerminkan gaya pribadiku. Butik-butik mewah di Plaza Senayan yang dulu sering kukunjungi bersama Bram sekarang terasa asing. Aku berjalan melewatinya, memilih untuk masuk ke sebuah butik lokal yang lebih sederhana. Gaun biru navy dengan potongan sederhana tapi elegan langsung menarik perhatianku. Cocok sekali untuk Anda. Pramuniaga muda itu tersenyum. Warnanya membuat kulit Anda bersinar. Aku tersenyum kecil, mengamati pantulan diriku di cermin. Perempuan di balik kaca itu berbeda dari Dinda setahun yang lalu. Matanya lebih berisi, bahunya lebih tegap, senyumannya tidak lagi naif. Saat hendak membayar, sebuah suara familiar memanggil namaku. Dinda? Dinda Surya. Aku berbalik, dan jantungku berhenti sebentar. Rangga, temanku yang jurnalis itu, berdiri di sana dengan tas belanja di tangan. Dia terlihat lebih kasual dari biasanya. Kaos hitam sederhana dan celana jeans. Rambutnya yang biasanya rapi sekarang sedikit berantakan. Rangga, sapaku, berusaha tenang. Kebetulan sekali. Dia tersenyum lebar. Aku baru saja wawancara di sini. Kamu terlihat berbeda. Aku mengangkat bungkusan gaun baruku. Persiapan wawancara untuk majalah estetika besok. Serius? Itu hebat. Matanya berbinar tulus. Dengar, kebetulan sekali ketemu. Aku sedang mengerjakan artikel lanjutan tentang kasus Bram, fokus pada korban-korbannya yang berhasil bangkit. Apakah kamu bersedia? Tidak. Potongku cepat. Maaf, Rangga. Aku menghargai maksudmu, tapi aku sedang mencoba melangkah maju. Tidak ingin terus dikaitkan dengan skandal itu. Dia mengangguk pengertian. Aku mengerti. Tapi, bisakah kita setidaknya minum kopi? Sebagai teman lama. Sesaat aku ragu. Tapi matanya yang jujur dan tidak ada pretensi membuatku mengangguk. Baiklah, tapi tidak untuk wawancara. Kami duduk di kafe kecil di lantai dasar. Aroma kopi dan kue kayu manis memenuhi udara di antara kami. Rangga bercerita tentang pekerjaannya yang baru, tentang minatnya pada desain interior yang membuatnya tertarik pada kasus Bram sejak awal. Kamu tahu, ujarnya sambil menyeruput kopi, sebenarnya aku ingin memintamu menjadi konsultan untuk artikel-artikel desainku. Kamu punya insight yang unik. Aku mengerutkan kening. Aku bukan ahli, Rangga. Aku hanya seorang desainer biasa. Justru itu, dia bersemangat. Kamu memahami desain dari sudut pandang pengguna, bukan hanya teori. Seperti proyek Senopati MU itu, konsep ruang yang memeluk, itu brilian. Aku terkejut. Kamu tahu tentang proyek itu? Dengar-dengar dari teman di industri. Dia tersenyum. Dinda, kamu lebih berbakat dari yang kamu kira. Jangan biarkan masa lalu menutupi itu. Perkataannya membuatku diam. Selama ini, aku begitu fokus pada rasa malu dan sakit hati, sampai lupa bahwa di balik semua itu, ada bakat dan kerja keras yang tidak pernah hilang. Ketika kami berpisah di depan mall, Rangga tiba-tiba bertanya, apakah kita bisa bertemu lagi? Tidak untuk wawancara atau pekerjaan. Hanya sebagai teman. Matahari sore yang mulai tenggelam menyinari wajahnya yang tulus. Dan untuk pertama kalinya sejak Bram, aku merasa tidak apa-apa untuk membuka pintu itu, sedikit saja. Mungkin saja, jawabku sambil tersenyum, lalu berbalik pergi dengan langkah lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, di apartemen kecilku, aku berdiri lama di depan cermin, mencoba gaun baruku sambil mempraktikkan jawaban untuk wawancara besok. Ketika pertanyaan hipotetis tentang Bram muncul, aku menarik napas dalam-dalam. Yang lalu biarlah berlalu.
ujarku pada pantulan diriku di cermin. Sekarang saya lebih memilih fokus pada karya dan pembelajaran. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu terasa benar, bukan sekadar penghindaran. Di meja kerjaku, surat terbaru dari Vian terbuka lebar. Di bagian akhir, dia menulis, "Tante Dinda, guru BK bilang kita tidak bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Aku memilih untuk menjadi lebih kuat. Dan aku senang ibu juga begitu." Aku melipat surat itu dengan hati-hati, menyimpannya di laci khusus bersama surat-surat lainnya. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta berkelap-kelip seperti bintang buatan, mengingatkanku bahwa di balik semua kegelapan, selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan. 5 tahun kemudian, matahari pagi menyinari ruang pamer dengan lembut melalui atap kaca, memantulkan kilau pada plakat perunggu di depan karya terbaruku, Harmoni dalam Fragmentasi, sebuah instalasi interior yang memadukan unsur tradisional Jawa dengan desain kontemporer. Suara riuh pengunjung pameran desain internasional ini memenuhi udara, tapi telingaku hanya fokus pada suara kecil di sampingku. "Ibu, Tante, lihat, namaku ada di sini." Vian, kini seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang tinggi tegap, menunjuk antusias ke arah papan informasi. Wajahnya yang dulu penuh kesedihan sekarang bersinar dengan kebanggaan. Fanny, yang berdiri di sisi lain dengan gaun elegannya, tersenyum penuh arti padaku. "Kamu sudah jauh sekali, Dinda," ujarnya, matanya berbinar. Hubungan kami yang awalnya dibangun di atas puing-puing pengkhianatan Bram, kini telah bertransformasi menjadi persahabatan yang tulus. Aku meraih tangan mereka berdua, merasakan betapa hidup bisa membawa kejutan yang tak terduga. "Ini juga berkat kalian," bisikku. Suara tepuk tangan tiba-tiba memecah momen kami. Rangga, dengan kameranya tergantung di leher, mendekat dengan senyum lebar. "Karyamu jadi pembicaraan semua orang," ujarnya sambil mencium pipiku, sebuah kebiasaan yang sudah nyaman setelah 2 tahun pernikahan kami. "Dan fotomu akan menghiasi halaman depan majalah desain ternama besok," balasku sambil mengusap lembut perutnya yang mulai membulat, kehidupan baru yang akan segera bergabung dengan keluarga kecil kami. Tiba-tiba, kerumunan di depan karya instalasiku sedikit berpisah. Seorang lelaki dengan postur yang dulu sangat kukenal berdiri di sana. Rambutnya yang dulu hitam pekat sekarang sudah memutih di pelipis. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri sekarang terlihat lelah dan penuh penyesalan. "Bram." Dia berdiri diam, memandangi instalasiku yang penuh dengan pecahan keramik yang disusun kembali menjadi pola indah, metafora sempurna untuk hidupku yang hancur dan bangkit lebih kuat. Vian menegangkan bahu, sementara Fanny memegang erat tanganku. Tapi aku hanya menarik napas dalam-dalam dan mengangguk kecil ke arahnya. Bukan sebagai rekonsiliasi, bukan pula sebagai pengampunan, tapi sebagai pengakuan bahwa tanpa luka yang dia sebabkan, aku tak akan menjadi diriku yang sekarang. Rangga meraih tanganku, memberiku kekuatan diam-diam. Bram melihat gerakan itu, matanya yang dulu bisa memanipulasi siapapun sekarang hanya memancarkan kesepian yang dalam. Dengan anggukan terakhir, dia berbalik dan menghilang di antara kerumunan, seperti bayangan masa lalu yang akhirnya menemukan tempatnya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rangga pelan. Aku memandang sekeliling, pada Fanny yang kini menjadi partner bisnisku, pada Vian yang seperti anak sendiri bagiku, pada suamiku yang memahami setiap bekas lukaku, dan pada karyaku yang berdiri bangga di ajang internasional. "Aku tidak pernah sebaik ini," jawabku tulus, sambil menempatkan tangan di perut yang mulai membesar, simbol harapan baru, babak baru yang akan ditulis tanpa bayang-bayang masa lalu. Di sudut ruangan, instalasiku memantulkan cahaya matahari ke seluruh ruangan. Setiap pecahan keramik yang tersusun rapi itu bersinar dengan keindahannya sendiri, membentuk pola yang jauh lebih indah dari bahan utuhnya dulu. Persis seperti hidupku.